tersangka MR, tersangka AA, dan tersangka AP. Kemudian tersangka YH menyuruh tersangka MR untuk mengambil golok. Lanjut 11. Mengambil golok. Kemudian 15. Maaf, 14. Tersangka YH terlihat cekcok dengan korban dan disaksikan oleh 3 tersangka lain. Nah, kemudian saat cekcok, tersangka AP, lanjut 15, tersangka AP membawa golok menuju kepada tersangka YH dan diterima oleh tersangka YH. Lanjut 17. Terlihat di sini di adegannya tersangka YH membacok korban dan akhirnya korban jatuh di sofa. 18. Ini kemudian tersangka YH masuk dalam kamar mengambil stik golok dan kemudian memukul korban kembali di sofa dengan menggunakan stik golok. Lanjut 19. Dan menyerahkan stik goloknya kepada tersangka MR. Kemudian menarik kaki korban ke bawah. Kemudian 20. Tersangka MR kemudian ikut memukul korban. 22 ini pada saat eksekusi Amel di dalam kamar, di mana tersangka AP memegang tangan kanan, tersangka MR memegang tangan kiri, kemudian tersangka A berdiri melihat. Kemudian lanjut 21. Ini adegannya terlihat bahwa tersangka YH mengeksekusi korban Amel dengan menggunakan stik golok. Lanjut 31. Dan disiram air oleh tersangka YH dan tersangka MM. Kemudian 35. Ini para tersangka mengangkat korban ke arah pintu dan diletakkan dekat pintu. Kemudian 44. Kemudian tersangka YH mempersiapkan mobil dan memundurkan mobilnya. Kemudian kedua korban dibawa ke. Kemudian 40. Kemudian tersangka YH menyuruh saudara tersangka MR untuk membersihkan TKP dengan menyiramkan air ke darah-darah yang ada. Ini ada kalimatnya tuh. Tersangka YH memberikan pesan kepada tersangka MR. Pakai bahasa Sunda artinya awas jangan sampai bocor. Semua keberadaan di sana ini kan dilakukan pendalaman bahwa semua dimotori oleh YH. Nah, sehingga informasi kedatangan, kemudian perbuatan di sana, peran masing-masing di sini kan sudah terlihat di rekonstruksinya. Jadi ada perintah untuk ikut melakukan pembacokan atau pemukulan? Ada yang by perintah, ada yang langsung melaksanakan. Tetapi penerapan unsur pasalnya tetap